Selamat datang di kuliah online data mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang clustering dengan AHC ya, dengan algoritma agglomerative hierarchical clustering. Untuk clustering dengan AHC ini, agglomerative hierarchical clustering, hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data, di mana untuk strategi pengelompokannya umumnya ada dua jenis ya, yaitu aglomeratif bottom up ya, dari bawah ke atas ini aglomeratif, dan divisif untuk top down, contohnya dari atas ke bawah. Pada bagian ini akan dibatasi hanya menggunakan konsep aglomeratif bottom up. Jadi di sini nanti yang akan saya bahas tentang AHC dengan konsep aglomeratif atau bottom up. Untuk langkah demi langkahnya, bagaimana algoritma AHC ini bekerja atau step by step-nya. Yang pertama adalah hitung matriks jarak antar data bisa menggunakan perhitungan jarak Euclidean atau Manhattan Distance. Kemudian yang kedua, gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu kelompok data. Misalkan dengan single linkage yaitu jarak terdekat, kemudian complete linkage yaitu jarak terjauh, dan average linkage dengan jarak rata-rata. Nanti bisa milih salah satu ya. Biasanya by default bisa menggunakan single linkage untuk jarak terdekat. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah perbarui matriks jarak antar data untuk merepresentasikan antara kelompok baru dengan kelompok yang masih tersisa. Kemudian yang keempat, ulangi langkah 2 dan 3 sampai hanya satu kelompok yang tersisa. Sehingga kita di looping ya, sampai kita ulangi kembali langkah kedua dan langkah ketiga sampai tidak ada lagi yang kelompok ya, atau hanya tertinggal satu kelompok yang tersisa. Kita langsung ke latihan soal. Misalkan ada data seperti ini, dataset skor kedisiplinan siswa, ada 5 siswa dengan atributnya DTW ini ya, disiplin terhadap waktu, poinnya 1-5, kemudian DTT, disiplin terhadap tata tertib, DMT, disiplin mengerjakan tugas, DDB, disiplin dalam berpakaian. Ini ada 4 atribut. Bagaimana kita mengelompokkan datanya ini menggunakan metode AHC yang single linkage dengan perhitungan jarak Manhattan Distance. Langkah yang pertama adalah hitung matriks jarak antar data. Menghitung jarak dua data secara berpasang-pasangan dengan menggunakan Manhattan Distance. Misalkan datanya ada 5 di sini ya. Jadi nanti ada 5 kali 5 ya, 25 kali ya perhitungannya. Atau misalkan ini ada 5, kita hitung jarak pertama ya, data yang pertama dengan data yang pertama ya, terhadap dirinya sendiri, maka 0 ya. Kemudian data pertama terhadap data yang kedua, karena menggunakan perhitungan ini ya, Manhattan Distance, maka selisihnya ini ya, selisih jarak antara keduanya di harga mutlak, kemudian dijumlahkan. Selisihnya, misalkan data pertama dengan data yang kedua jaraknya menggunakan Manhattan Distance, 2 dikurangi 3, harga mutlaknya berarti 1, 4 kurangi 4, 0, 4 kurangi 3, 1, 3 kurangi 5 ya, harga mutlaknya berarti 2. Sehingga 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Hasilnya adalah 4, ini ya. 2 kurangi 3, ditambah 4 kurangi 4, tambah 4 kurangi 3, tambah 3 kurangi 5. Hasilnya 4. Sehingga jarak antara data pertama dengan kedua ini adalah 4. Kemudian kita hitung lagi untuk jarak yang 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 4, kemudian 1 dengan 5, kemudian jarak 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, kemudian 3 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 5 ya. Kita hitung semua kemungkinan ini untuk perhitungan jaraknya menggunakan Manhattan Distance. Ini kita hitung sehingga ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 perhitungan ya. Untuk contoh 11. Kemudian kalau sudah dibuatkan matriksnya di sini. Matriks perhitungan jaraknya. Data pertama dengan pertama terhadap dirinya sendiri pasti 0 ya. Ini 0. Kemudian data pertama terhadap data kedua, ini ya. Data pertama dengan kedua ini 4. Berarti di sini tulis 4. Data pertama dengan ketiga. Pertama dengan ketiga 7 ya. 4, 7, 3, 6. Maka ditulis di sini 4, 7, 3, 6. Begitu seterusnya ya. Di sini ditulis semua berdasarkan perhitungan jaraknya tadi menggunakan Manhattan Distance. Langkah yang kedua adalah gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu.
Menggunakan single linkage, pilih jarak dari dua kelompok yang terdekat. Karena menggunakan single linkage yang terdekat ya. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Yang terdekat berarti 2 dengan 3 ini ya. Jaraknya ini. 4 jaraknya ini ya, 3 ini ya. 3. Yang paling kecil di sini semua adalah 3 ini. Dan yang paling dekat. Sehingga 3 ini digunakan ya. 3 ini didapatkan dari jarak antara data kedua dengan data yang ketiga. Sehingga min D23 sama dengan jaraknya 3 ya. Sehingga terpilih kelompok 2 dan 3 digabungkan ya. Jadi satu kelompok. Kemudian kita hitung jarak terdekat antar kelompoknya. 2 dengan 3 dengan sisanya. Sisanya kalau 2 dan 3 sudah kita kelompokkan, sisanya tinggal 1, 4, dan 5. Kemudian kita hitung jarak antara kelompok gabungan 2, 3 dengan 1. 2, 3 dengan 1 berarti 2, 1 dan 3, 1. Jarak 2, 1 dengan 3, 1. 2, 1 itu 4, 3, 1 itu 7 ya. Jadi jarak minimal 4 dengan 7 karena menggunakan single linkage jarak paling terdekat ya, paling kecil 4 dengan 7. Paling kecil mana? 4 ya, berarti 4. Kemudian jarak 2, 3 gabungan tadi terhadap data yang keempat. 2, 3 dengan 4 berarti 2, 4 dan 3, 4. Jarak 2, 4 dengan 3, 4. 2, 4 itu 7, kemudian 3, 4 itu 10 ya. 7 dengan 10 yang paling kecil mana? 7 ya, berarti jaraknya 7. Kemudian 2, 3 terhadap 5. 2, 5 dan 3, 5. Ini 2, 5 itu 6, 3, 5 itu 5 ya. Jarak yang paling kecil dari 6 dan 5 itu berarti 5. Sehingga jarak data gabungan 2, 3 dengan 1 itu 4, jarak 2, 3 dengan 4 itu 7, jarak 2, 3 dengan 5 itu 5. Kemudian kita update untuk matriksnya ini. Kita update untuk matriksnya ini, perbarui matriks jarak antar data. Tadi 1, 2, 3 sudah digabung ya. 2, 3, kemudian sisanya 4 dan 5. Kita hitung, ini kita dapatkan ya, dapatkan jaraknya ini tadi dari sini ya. 23 dengan 1, 23 dengan 1 ya. 23 dengan 1 tadi 4. Ini 4. 23 dengan 4, 23 dengan 4 7 ya. Sini 7. 23 dengan 5, 23 dengan 5 itu 5. Kita isi semua ini untuk perhitungan jaraknya ya, matriks jaraknya antar data. Kemudian kita gabungkan lagi dua kelompok yang terdekat menjadi satu ya. Kemudian yang terdekat lagi ini ya, 3 ya. Di sini 3 itu berarti 1 dengan 4. Jadi jarak antara 1 dengan 4 ya, berarti ini 3. Sehingga terpilih kelompok 1 dan 4 kita gabungkan jadi 1 untuk menghitung jarak yang sisanya. Kelompok sisanya berarti kalau 4 dengan 1 kita gabungkan sisanya 2, 3 dan 5. Sehingga 1, 4 gabungan 1, 4 terhadap 2, 3. 1, 4, 2, 3 berarti 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3 ya. 1, 2, 1, 2. Di sini kita lihat kalau 1, 2 itu 4 ya. 1, 3, 7. Ini ya 4, 7, 7, 10 ya. 4, 2. 4, 2. 7, kemudian 4, 3, 10 ya. 4, 3, 10. Sehingga jaraknya ini yang paling kecil 4, 7, 7, 10. Yang paling kecil ada 4. Kemudian 1, 4 dengan 5. Jadi 1, 5 dengan 4, 5. 1, 5, 1, 5 itu 6. 4, 5 itu 9. Jadi 6 dengan 9 yang paling kecil ada 6. Kemudian kita perbarui matriksnya lagi yang digabungkan antara 1 dengan 4. Ini ya. Sehingga 1, 4 sudah digabungkan, kemudian 2, 3, dan 5. Kemudian perbarui matriksnya lagi. 1, 4 dengan 1, 4 dirinya sendiri 0. Kemudian 1, 4 dengan 2, 3. Ini ya, 1, 4 dengan 2, 3 jaraknya 4. Berarti ini 4. 1, 4 dengan 5. 1, 4 dengan 5 jaraknya 6 ya. Berarti di sini 6. Kemudian ini 2, 3 dengan 1, 4 tadi 4. Ini 0. Kemudian 2, 3 dengan 5. Ini 5. 5 dengan 1, 4 tadi 6. Kemudian 5 dengan 2, 3 itu 5. Ini 0 ya. 0, 0, 0, 0. Karena jarak terhadap dirinya sendiri itu 0. Kalau sudah kita update matriksnya atau perbarui matriksnya setelah digabungkan, kita gabungkan lagi ya. Gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu. Ini yang paling dekat berarti 4 ini ya. 4. 4, 5, 6. Yang paling kecil 4 ya. 4 itu berarti 1, 4, 2, 3 digabungkan ya.
1, 4, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4 ini digabungkan, jaraknya terkecil adalah 4. Sehingga terpilih kelompoknya gabungan yaitu kelompok 1, 2, 3, 4. Dengan kelompok yang tersisa berarti kalau ini digabungkan, sisanya tinggal 5 ya, 5. 1, 4, 2, 3, ini kalau digabungkan sisanya tinggal 5. Sehingga jarak antara 1, 2, 3, 4 dengan 5 itu sama saja jarak antara 1, 5, 2, 5, 3, 5, dan 4, 5. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. 1, 5, ini ya, 1, 5, 2, 5, 3, 5, dan 4, 5. 6, 6, 5, 9 ya. 6, 6, 5, 9. Yang paling kecil adalah 5. Sehingga jarak data gabungan 1, 2, 3, 4 dengan 5 itu adalah jaraknya 5. Kita update matriksnya. 1, 2, 3, 4 dengan 5 tadi jaraknya 5. 5, 1, 2, 3, 4 ini 5. 5, 5, 0, 0. Sehingga kita sudah memperbarui matriksnya ini yang terakhir hasil matriksnya jarak penggabungan 2, 3 dengan 1, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 hasilnya. Ini setelah itu kita gabungkan lagi yang kemungkinan ya. Ini tinggal 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gabungkan dengan jarak terdekatnya adalah 5. Kalau sudah kita buat gambarnya AHC-nya kurang lebih seperti ini ya. Tadi ini 2 dengan 3, kemudian ini 1 dengan 4, kemudian ini digabungkan 1, 2, 3, 4, baru ini dengan 5. Inilah hasil clustering dengan AHC ya. Dengan data kedisiplinan mahasiswa, kedisiplinan siswa ini. Dataset skor kedisiplinan siswa dari 5 siswa dapatkan hasil clustering dengan AHC-nya seperti ini. Itu untuk teorinya, untuk perhitungan manual menggunakan algoritma aglomeratif hierarchical clustering secara aglomeratif atau bottom up dengan single linkage dan perhitungan jaraknya Manhattan distance. Kemudian kita masuk ke dalam implementasi Python-nya ya. Untuk implementasi Python-nya. Untuk implementasi Python-nya, kita langsung masuk ke Google Colabs-nya. Ya, kita masuk ke implementasi Python-nya untuk clustering dengan agglomerative hierarchical clustering. Untuk yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita koneksikan dulu untuk Google Colabs, yaitu di colab.research.google.com ya. Ini kita menggunakan Google Colabs supaya kita tidak perlu install satu persatu untuk kebutuhan Python-nya, kita tinggal menggunakan saja, yang penting ada koneksi internet. Langkah yang pertama adalah kita import library-nya. Untuk contohnya yang kali ini kita menggunakan dataset yang kita buat sendiri ya di array 2 dimensi. Kita import library-nya yang pertama, kita buat matplotlib ya, import pplot ini untuk menggambar grafiknya, splt. Kemudian kita panggil library-nya untuk dendrogram dan linkage untuk clusteringnya dari scipy.cluster.hierarchy import dendrogram dan linkage. Kemudian untuk komputasi numerik kita menggunakan NumPy, import NumPy snp. Kalau sudah kita jalankan, nah kita sudah berhasil menjalankan, tidak ada error ya. Kemudian kita buat array 2 dimensi ke dalam variabel x ya. Data ini yang nantinya akan kita cluster. Misalkan x sama dengan numpy.array, kita buat x-nya itu untuk array-nya yaitu yang pertama 1 dan 2, yang kedua adalah 2,5 dengan 4,5, yang ketiga 2 dengan 2, yang keempat 4 dengan 1,5, yang kelima 4 dengan 2,5. Kalau sudah kita jalankan, nah tidak ada error ya. Jadi kita berhasil, kemudian coba kita lihat hasilnya ya, kita print x. Nah ini ya, kita sudah berhasil membuat array-nya 1 dengan 2, 2,5 dengan 4,5, 2 dengan 2, 4 dengan 1,5, 4 dengan 2,5. Kemudian kalau sudah kita lakukan hierarchical clustering ya, menggunakan linkage ini ya. Kita coba jalankan, nah, kita coba lihat hasilnya linkage-nya. Nah ini ya, ini yang sudah berhasil kita buat linkage-nya. Kemudian di linkage-nya ini, nah ini function-nya kita by default menggunakan ya single linkage ya, single linkage dengan matriksnya Euclideans. Misalkan kalian bisa mencoba sendiri, misalkan tambahkan metodenya single atau metodenya yang complete linkage atau yang menggunakan average misalkan.
Nah, ini ya, ini contohnya, nanti bisa digunakan yang lain. Misalkan menggunakan yang linkage-nya single, berarti X tadi, koma, buat single. Kemudian kalau Word, pakai Word, misalkan seperti itu ya. Itu sudah, kemudian print Z tadi. Kemudian bagaimana kita ngeplotkan ya untuk dendrogramnya. Kita buat PLT ini ya, matplotlib-nya, kita buat figurnya, ukurannya 25 dan 10. Kemudian kita buat judulnya dendrogram hierarchical clustering ya. Misalkan clustering dengan algoritma AHC. Kemudian yang datanya di bawah ini, X labelnya data, kemudian Y labelnya jaraknya. Kemudian kita buat dendrogramnya dari Z tadi yang sudah di linkage-kan. Kemudian kita tampilkan untuk grafiknya ini ya, plotnya ini. Kita tampilkan, kita jalankan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat dendrogramnya ya untuk hierarchical clustering. Ini datanya tadi yang sudah, ini kelompok pertama, ini yang kelompok yang kedua, ini dikelompokkan lagi untuk hierarkinya. Nah, ini kelompok yang terakhir. Kita sudah berhasil membuat clustering dengan algoritma AHC ya, dengan data yang kita buat sendiri secara 2 dimensi. Kita buat array. Kemudian contoh yang kedua misalkan kita ingin mengelompokkan data yang dari Excel ya, data AHC dan XLX. Data Excel-nya tadi ini ya, kita import di sini ya, di session storage-nya data AHC.xlsx. Nah, kita tambahkan untuk import pandas ini ya, untuk read Excel-nya menggunakan library pandas. Jadi yang tadi kita tambahkan library-nya untuk yang pandas. Kita jalankan. Nah, tidak ada error ya, berarti sudah berhasil. Kemudian yang langkah kedua, kita read Excel-nya untuk data AHC ya, .xlsx ini ya. Dan tadi kita import. Nah, kita tampilkan ini ya. Kita read, kemudian kita tampilkan. Nah, inilah data yang dari Excel-nya. Kita tadi sudah membuat data skor kedisiplinan siswa dari data yang pertama sampai yang kelima ini ya. Yang 0, 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian ini yang disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap tata tertib, disiplin mengerjakan tugas, disiplin dalam berpakaian. Ini skornya 1 sampai 5, ini sudah didapatkan dari siswa yang pertama, siswa yang kedua, siswa yang ketiga, siswa yang keempat, siswa yang kelima. Kita sudah buat masukkan di sini. Kemudian kita ubah ke dalam array ya, menggunakan NumPy, library NumPy. X-nya ini tadi kita ubah formatnya ke dalam array. Kemudian kita jalankan, coba ya, jalankan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat formatnya array. Kemudian setelah itu kita buat linkage-nya. Kita linkage-kan. Nah, ini ya, lakukan hierarchical clustering, linkage, kemudian coba kita print set ya. Untuk linkage kita menggunakan yang single linkage untuk contohnya ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat plot dendrogramnya ini ya, hampir sama seperti tadi. Kita buat, kita jalankan. Nah, ini kita sudah berhasil untuk memplotting. Ini untuk data yang pertama dengan yang keempat ini ya. Data yang pertama dengan keempat sama persis dengan perhitungan manualnya tadi. 1 dengan 4, kemudian ini ya, data yang kedua dengan yang ketiga, kemudian kita gabungkan ya, kita kelompok yang pertama itu 1 dengan 4, kemudian 2 dengan 3, kemudian gabungan 1, 2, 3, 4, baru yang terakhir ini digabungkan dengan data yang ke-5 atau yang terakhir. Jadi ini kita sudah berhasil untuk membuat dendrogram untuk data set kedisiplinan siswa. Ini ya datanya tadi. Kita sudah berhasil menggunakan data Excel. Data Excel-nya ini tadi ya. Isinya ini tadi yang kita hitung manual. Ternyata yang dihitung manual dengan yang implementasinya dengan Python, hasilnya sama. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang clustering data dengan algoritma agglomerative hierarchical clustering atau AHC. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain sesi. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.